Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengaji kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyah Al-Madbuliyah. Jadi syarah dari wasiatnya Syekh Ibrahim Al-Madbuli yang berjudul Al-Minahus Saniyah yang ditulis oleh taklif Al-Imam Ar-Rabbani Al-Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang ditulis oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat pada tahun 973 Hijriah. Yang saya pakai ini adalah yang ditasheh dan ditahqiq oleh Dr. Asim Ibrahim Al-Kayali Al-Husaini Asy-Syadili. Ini bisa di-download di internet ya. Tinggal ditulis saja Al-Minahus Saniyah itu ya, PDF itu, nanti panjenengan bisa mendownloadnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faradat taubata, yang telah mewajibkan taubat. Wa harrama, terima kasih. Wa harramal israra, dan mengharamkan Allah al-israr itu continue melakukan maksiat ya. Allah melarang, mengharamkan berulang kali melakukan maksiat atau continue istiqomah dalam menjalani maksiat. Wa asyhadu, dan aku bersaksi an la ilaha bahwa tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wahdahu yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, katibul athari, di mana Allah itu adalah pencatat amal perbuatan. Al-asar itu adalah, kalau bahasa Jawanya, labet bekas, tapi yang dimaksud di sini adalah amal perbuatan kita itu kan akan membekas, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui para malaikatnya ya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna sayyidana, bahwa Gusti kita, bahwa Tuhan kita, wa nabiyyana, dan nabi kita Muhammad, dan yaitu Muhammad, abduhu, menjadi khabar dari an-nabi. Abduhu adalah hamba dari Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Sofwatul akhyari, sofwa itu yang murni ya. Akhir itu pilihan, berarti pilihan the best lah ya, pilihan terbaik gitu. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, as-sadati, yang semuanya menjadi penghulu, menjadi tuan, al-abrari, yang bagus, yang baik-baik. Wa ba'du, dan setelah itu semua, bahada, adapun kitab ini, kitab Minah Saniyah ini, ta'likun adalah komentar atau penjelasan ala wasiyati Syekh, atas wasiatnya Syekh Al-Arif Billah Ta'ala Abi Ishaq, yaitu Abi Ishaq, nama aslinya adalah Ibrahim Al-Madbuli. Ibrahim Al-Madbuli. Perlu dicatat oleh teman-teman bahwa nanti ketika di dalam kitab ini kok disebutkan Syekh, Syekh gitu, atau Summa qala Syekh misalkan, dan seterusnya, itu adalah merujuk kepada Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini. Yang menulis adalah siapa tadi? Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tayyaballahu, semoga Allah memperbagus sarahu, kuburannya, atau semoga Allah melapangkan kuburannya, atau memperindah kuburannya. Ya terserah maknanya gimana ya.
Dan menjadi semoga Allah menjadikan al-jannata surga mutaqallabahu tempat kembalinya, wa mas'ud dan tempat kembalinya ya. Wa nafa'a dan semoga Allah memberikan manfaatnya kepada kita wal muslimin dan kepada orang-orang muslim dibarakati dengan keberkahan dari Syekh Ibrahim Al-Madkhuli. Wa a'ada dan semoga Allah mengembalikan alayya kepadaku wa alaihim dan kepada muslimin min salihi da'awatihi dari doa-doanya yang saleh, yang baik, dari doa-doanya Syekh Ibrahim Al-Madkhuli tadi yang baik. Wallahu ta'ala dan hanya kepada Allah, jadi maf'ul muqaddam, as'alu aku memohon ayyan fa untuk untuk memberikan manfaat Allah bihi dengan ini tadi, dengan hadai, dengan ta'liq ini, wa ayyaj'alahu dan supaya Allah menjadikan ta'liq ini, kitab ini, lisan itu murni liwaji untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu sesungguhnya Allah ala kulli syai'in itu qadirun, atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Sungguh Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saya ulang ya. Jadi al-minah as-saniyah, kembali ke cover ini, minah saniyah ini ditulis oleh ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi ya. Asy-Sya'rawi. Wasiyah al-Madkhuliyah ini ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Madkhuli. Baik, ini kebetulan yang versi gabungan dari beberapa kitab ya, sehingga nomornya langsung nomor 69. Anda, teman-teman, bisa mencari yang memang murni hanya mencetak minah saniyah saja, dan itu nampaknya sangat tipis sekali ya. Apalagi yang hanya wasiatnya Ibrahim Al-Madkhuli saja, matannya itu kan tentu sangat tipis sekali, teman-teman. Awalul wasiyati, adapun wasiat pertama, wasiat pertama adalah alaika ayuhal adalah ini. Wasiat pertama adalah alaika ayuhal alaika hendaknya kamu menetapi atau melakukan ayuhal wahai saudaraku bil istiqomah untuk istiqomah fit taubati dalam bertaubat. Wahai saudaraku, hendaknya hendaknya kamu itu istiqomah dalam bertaubat. Di sini, ini adalah wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Madkhuli gitu ya. Nanti disarai oleh oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi. Di sini yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Madkhuli bukan hanya untuk bertaubat. Karena kalau untuk bertaubat itu relatif lebih mudah mungkin ya. Bagi beliau itu relatif lebih mudah. Tapi yang dianjurkan, dikehendaki oleh Syekh Ibrahim Al-Madkhuli bagaimana taubat kita itu istiqomah. Nah, ini yang agak sulit untuk istiqomah dalam bertaubat. Wa taubatu, adapun taubat di dalam bahasa, secara bahasa ar-ruju adalah kembali. Yuqalu dikatakan, ini analisis bahasa ya, taba. Nah, taba yaitu taubat. Dan seterusnya, wa taban fa huwa taibun. Taba ai raja. Taba itu artinya adalah raja, kembali. Ya. Gini, misalkan bisa kembali dari yang asalnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia harusnya menuju Allah ke sini, dia kok ke sini. Maka dia dari sini kembali ke Allah. Ini namanya raja. Atau dia ada di satu jalan menuju Allah gitu ya. Terus dia kok nyeleweng begini, kembali lagi ke jalan yang ini menuju Allah. Ini namanya taubat. Itu secara aspek bahasa. Oke, kita hapus. Wa fi syar'i, adapun taubat secara syariat, ar-ruju'u adalah kembali amma dari sesuatu karena yang ada sesuatu tersebut matmuman tercela fi syar'i dalam syariat.
Kembali ilama menuju sesuatu, huwa yang ada sesuatu tersebut mahmudun dipuji bisyari dalam syariat. Jadi kembali dari hal-hal yang dilarang oleh syariat menuju hal-hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat. Itu namanya taubat. Itu namanya taubat. Walaha, dan bagi taubat, bidayatun ada permulaan. Wanihayatun, dan ada puncaknya. Jadi taubat itu ada fasenya, ada stepnya ya. Ada step-stepnya, ada tahapan-tahapan. Jadi ada permulaan ya. Ibarat kata begini, ibarat ya. Ini bidayah di sini, nihayah di sini. Bidayah Tuhan, adapun permulaan taubat. Jadi step langkah pertama bertobat adalah at-taubatu minal kabair. Bertobat dari dosa-dosa besar. Ya, nanti pada pembahasan-pembahasan seterusnya akan saya jelaskan apa saja anasir dari taubat itu ya. Menurut Al-Imam An-Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah orang itu harus tobat dari dosa-dosa besar. Dosa besar itu pertama itu adalah syirik ya, kemudian kedua membunuh, yang ketiga itu adalah zina ya, dan seterusnya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa besar itu. Dengan apa? Meninggalkan dosa itu. Kemudian itu setelah selesai itu bidayahnya ya, itu ibarat kata di sini ya. Di sini Allah ya. Lalu setelah itu naik lagi, setelah dia terbersih atau terbebas dari dosa besar, kemudian sumas sagairi, kemudian dia bertobat dari dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Misalkan ghibah, dosa kecil, apalah ya, melihat sesuatu yang diharamkan. Ini sudah kita mulai bertobat dari hal-hal yang kecil. Karena yang besar sudah kita tobat, kita sudah bersih dari situ. Ketika sudah bersih dari dosa yang kecil ini, naik lagi kita ke ya, ke level 3 lah ya. 1, 2, 3. Sumal makruh hati, kemudian kita bertobat dari hal-hal yang makruh. Nah, yang makruh-makruh kita hindari sudah. Apa yang makruh misalkan ya, memakan makanan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang baunya tidak sedap. Apalagi ketika kita mau berjumpa dengan orang lain, itu kan menjadi makruh. Kita mengurangi itu. Termasuk adalah merokok. Merokok itu teman-teman di NU itu kan bersikukuh untuk mengatakan rokok itu boleh. Ya, rokok itu boleh kan. Ya oke lah, mereka mengatakan paling mentok lu makruh, tidak sampai haram. Mereka bersikukuh bahwa itu tidak haram. Tapi kalau kemakruhan itu sampean lakukan setiap hari, sehari bisa 12 kali hisapan, itu kan jadinya nanti menjadi besar itu dulu. Apalagi kalau kita melihat sudah keterlaluan kebiasaan-kebiasaan kita ya. Makanya kita terus harus selalu mengupdate diri, harus membaca informasi-informasi terkini, mana sikap-sikap sing deso. Deso itu apa? Merokok sambil berkendara. Itu kan nanti abunya akan mengenai orang yang di belakangnya gitu ya. Atau merokok di dalam mobil padahal di situ ada penumpangnya, dan penumpangnya ada anak kecil, ada orang perempuan yang bukan perokok atau bukan perokok ya, atau di dalam rumah dia punya anak bayi, terus dia sambil gendong sambil merokok. Itu kan kurang ajar gitu loh, kurang ajar ya. Makanya win-win solutionnya itu adalah dikasih tempat khusus ya, dikasih tempat khusus. Saya di rumah juga begitu. Tamu-tamu saya persilakan untuk merokok, tapi di lantai 2 di tempat saya biasanya mutolaah di perpustakaan itu. Saya persilakan di situ di merokok. Tapi kalau di bawah mau siapapun saya larang gitu. Mau siapa, kalau di lantai 1 karena di situ ada anak saya, ada istri saya larang untuk merokok. Jadi kita harus mengerti perasaan orang,
harus mengerti situasi kondisi, jangan hanya menuruti keinginan diri sendiri. Ya. Summa min khilafil aula, kalau kita sudah bersih dari makruhat, masuk ke level 4. Apa? Taubat dari khilaful aula. Khilaful aula itu adalah hukum antara makruh dengan mubah. Ya. Dia tidak sepenuhnya diperbolehkan, tapi juga tidak sepenuhnya dimakruhkan. Dia ada di sini, khilaful aula. Di sini khilaful aula. Ya gak terlalu makruh, ya gak terlalu mubah. Min hilafil aula. Nah, ini uh, ada yang kurang di sini ya, ada yang kurang. Dan nampaknya memang ada banyak cetakan ini ada banyak kesalahan tulis. Summa wa min ru'yatil hasanat. Ini ru'yah ya. Salah sob ru'yah. Karena di kitab yang cetakan lain itu ru'yah. Kemudian setelah taubat dari khilaful aula, naik lagi ke step berikutnya. Nah, ke step kelima apa? Bertaubat dari melihat kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, terus kita merasa bahwa oh keren ini kebaikan ini dan seterusnya. Bertobat dari hal-hal itu. Sebenarnya itu bukan kesalahan kan, bukan sepenuhnya kesalahan itu, karena ya kita hanya melakukan kebaikan, terus kita melihat bahwa itu dari kita. Kebaikan itu dari kita, itu kan ya tidak salah itu. Tapi bagi salik orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi kesalahan, karena segala kebaikan, segala amal perbuatan itu kan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pirantinya, semua sarana prasarananya itu diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Lalu kok kita mengaku kebaikan itu dari kita? Lah bagi orang tasawuf, orang yang menempuh jalan menuju Allah, ini adalah kesalahan. Kemudian setelah bersih dari ini, level berikutnya wa min ru'yati annahu, dan dari melihat bahwa dia soro ma'dudan, termasuk terbilang minal fuqara, dari orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kan sering orang mengatakan al-fakir ila rahmati rabbih. Siapa yang nulis ini al-fakir? Al-fakir berpendapat begini dan seterusnya. Mengatakan al-fakir, menganggap dirinya al-fakir Allah, itu adalah satu kesalahan yang harus ditobati di dalam di dalam kamus orang-orang tasawuf ya. Kemudian summa min ru'yati, sama ru'yah ya, min ru'yati annahu, dan dari melihat bahwa dia sodaqah, telah benar ditaubati dalam bertaubat. Kemudian level ke-6 adalah nanti dia bertaubat dari merasa dirinya itu sudah benar-benar bertaubat. Itu juga agak sulit gitu. Yang bertaubat saja kita sudah untung-untungan. Ini dia mengkoreksi diri, dia merasa taubat saya sudah benar, alhamdulillah saya sudah bertaubat. Lah, merasa dirinya sudah benar-benar bertaubat, sudah benar taubatnya, itu adalah kesalahan di dalam kamus tasawuf. Yang level ke-7, nanti adalah summa min kulli khatirin. Kemudian bertobat dari setiap gerak hati, kerentek hati ya, yahturulahu, yang terbersit di dalam hatinya, fi ghairi mardatillah, dalam selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha bertobat dari gerak hatinya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak hati misalnya kerentek kok ketok arek ayu opo, kerentek kok tidak dilakukan gitu. Itu sudah ditaubat. Nah, kemudian puncaknya level berikutnya, puncak taubat atau level paling tinggi dari taubat adalah at-taubatu, yaitu bertaubat kullama wa falatakala, dia lalai an syuhudi rabbi, dari menyaksikan Tuhannya dengan mata hatinya, torfata ainin, 1 detik pun. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi orang tasawuf itu hatinya terus syuhud kepada Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika 1 detik saja dia itu lalai atau tidak mengingat Allah, tidak menyaksikan Allah dengan mata hatinya, dia bertaubat dari hal itu. Itu puncaknya. Kalau sudah seperti itu, maka makom taubatnya itu sudah kokoh gitu. Ibarat pondasi, ibarat
bangunan rumah gitu ya, ibarat bangunan rumah, pondasinya itu betul-betul sudah kuat kuat sekali ini pondasinya. Wa dzakara al-muhaqqiqun, wa dzakara al-muhaqqiqun, kita selesaikan sampai di sini dulu ya, karena sudah 20 menit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.